Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idil, NIM 210222057. Jadi pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat limpahan rahmatnya lah kita semua bisa diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa mempijakkan kaki lagi di dunia yang diciptakan olehnya yang sangat luar biasa ini. Serta tidak lupa juga kita kirimkan salam serta salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dia adalah nabi suri tauladan bagi kita semua. Dia yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Jadi langsung saja di sini saya akan sedikit mendeskripsikan bagaimana pandangan saya terkait salah satu makalah dari kelompok saya, itu kelompok pertama, terkait dengan pemurnian dan pembaharuan di dalam gerakan Islam. Jadi langsung saja, pada pembahasan di makalah saya terdahulu itu di bagian A terdapat kemajuan peradaban Islam dalam berbagai bidang sumber daya ajaran Islam. Jadi pada pembahasan di bagian pertama di sini dijelaskan bagaimana pembaharuan yang dilakukan di dunia Islam itu menggunakan tafsir murni untuk kepentingan zamannya. Jadi di mana ada berbagai macam pembaharuan yang dilakukan dari zaman ke zaman pada saat dulu, dan tidak lain tidak bukan pemurnian tersebut dilakukan untuk mencapai bagaimana sih kita mewujudkan Islam yang sebenar-benarnya, agar ajaran Islam kita ini tidak menyeleweng atau tidak menyimpang dari ajaran-ajaran yang seharusnya kita lakukan. Jadi di sini terdapat beberapa periode atau beberapa perkembangan di dinasti-dinasti terdahulu pada saat peradaban Islam terjadi. Jadi mungkin bisa saya sebutkan ya. Di dinasti pertama itu ada di dinasti Umayyah. Di dinasti Umayyah ini terjadi pada tahun 661 sampai 750 Masehi. Jadi yang kedua itu ada dinasti Abbasiyah, yaitu dinasti ini terjadi pada tahun 750 sampai 128 Masehi. Dan selanjutnya ada dinasti Umayyah di Spanyol, di Andalusia, dan dinasti Fatahiyah. Jadi ada pula dibahas pada makalah saya di pertemuan awal, karena ya makalah saya itu atau makalah kelompok saya dibahas di pertemuan awal, ada sebab-sebab kemundurannya peradaban Islam. Jadi pada saat terdahulu itu ada sebuah kemunduran dari peradaban Islam. Jadi peradaban Islam itu mengalami kemunduran yang sangat signifikan pada periode tersebut atau periode terdahulu, yang diantaranya itu ada faktor eksternal. Jadi faktor eksternal di sini tuh faktor eksternal yang meliputi adanya seperti alam, ada faktor alam atau faktor ekologi yang menyebabkan salah satu kemunduran peradaban Islam. Jadi di sini faktor alam yaitu karena pada saat terdahulu ya mungkin karena tempat di situ cukup gersang, cukup tandus ya, sehingga tidak memungkinkan untuk adanya makhluk hidup yang bisa bertahan hidup lama untuk melakukan pembaharuan di dunia Islam. Jadi mungkin itulah salah satu faktor alam yang menyebabkan bahwa Islam ini mengalami kemunduran pada saat itu. Serta dijelaskan pula pada makalah ini, apabila dilihat dari letak geografisnya, negara-negara Islam pada saat itu rentan sekali terhadap serangan musuh, berada di antara kawasan barat timur yang jadi sempat perang salib dan perang Mongol. Jadi pada saat itu negara-negara Islam pada saat itu mengalami krisis ya, karena negara-negara mereka itu diapit oleh negara-negara besar yang saling berperang, entahlah untuk memperebutkan kejayaan atau apa, sehingga sini itu menyebabkan banyak sekali korban atau penduduk di negara tersebut yang meninggal dunia. Jadi di sini juga dijelaskan ada yang kedua faktor internal, yaitu ada jiwa kemanusiaan masyarakat Islam yang perlahan menurun, atau dengan kata lain sifat egois dan lebih mementingkan diri sendiri daripada kepedulian terhadap orang lain. Jadi bisa kita lihat di poin pertama yang saya bacakan tadi itu adalah salah satu
sifat manusia yang egois dan hanya mementingkan diri sendiri, dan rata-rata manusia seperti itu. Ketika dia diberikan nikmat, ketika dia diberikan sesuatu kekayaan, pangkat atau jabatan, dia lupa akan dirinya dan lebih mementingkan dirinya sendiri tanpa melihat orang-orang di sekitarnya. Itu adalah salah satu faktor yang menyebabkan kemunduran Islam, baik sekarang ataupun di masa-masa yang lalu. Jadi yang kedua adalah merosotnya nilai moralitas para penguasa. Jadi para penguasa pada saat dulu dan sekarang itu nilai-nilai moralitasnya sangat kurang. Seperti yang saya sebutkan di poin pertama, dia hanya mementingkan dirinya sendiri, tidak mementingkan ketika dia menjadi penguasa ada yang saya perintah, ada orang-orang yang saya jadikan bawahan, itu saya harus memberikan keadilan kepada mereka. Itu sudah tidak terjadi. Baik di sekarang pun bisa kita lihat banyak para pemimpin-pemimpin negara kita, ada orang-orang yang berkuasa, dia hanya mementingkan dirinya sendiri. Jadi selanjutnya ada penindasan oleh para penguasa kepada rakyatnya sendiri disertai dengan ketidakadilan. Nah, ini sama dengan poin kedua. Para penguasa bisa melakukan kekerasan kepada bawahannya dan tidak memberikan keadilan kepada mereka. Misal mereka bekerja tapi tidak diupah dan tidak digaji. Itu adalah merupakan salah satu faktor juga yang menyebabkan ajaran-ajaran Islam kita itu tidak berjalan sesuai dengan ketentuannya, sehingga menyebabkan kemunduran Islam. Jadi ada di bagian poin ketiga lagi, di perlunya pemurnian dan pembaharuan. Jadi ada di poin yang sangat signifikan di sini. Ada yang pertama itu memberikan informasi tentang pokok-pokok ajaran Islam yang universal. Jadi pentingnya pembaharuan dan pemurnian Islam di sini agar selama ini kan kita mungkin sudah sedikit keluar dari ajaran-ajaran Islam yang kita anut, yang seharusnya kita anut. Jadi bagaimana pentingnya pembaharuan itu sendiri agar kita kembali ke jati diri kita sendiri, bahwa Islam itu seperti ini, ketentuan Islam itu seperti ini, dan ini loh yang harus kita laksanakan dan harus kita lakukan. Contoh kecil saja, sekarang kita bisa lihat anak-anak muda di luar sana, ketika mereka mendengar suara azan, mereka lebih mementingkan daripada nongkrong, main game atau main HP tanpa harus melaksanakan kewajibannya itu sendiri, yaitu sholat. Padahal tidak susah loh meluangkan waktu sekitar 10-15 menit dalam satu waktu itu untuk melaksanakan sholat. Itu tidak akan membuat sebuah manusia rugi untuk melaksanakan ibadah sholat tersebut. Jadi ada di poin yang kedua itu menunjukkan universalitas atau gerakan-gerakan muslim dalam berbagai kebijakan. Jadi ada aturan-aturan Islam yang harus ditegakkan, yang memang seharusnya harus ditegakkan. Itulah salah satu pentingnya pemurnian Islam. Bagaimana kita menegakkan ajaran-ajaran Islam yang selama ini kita anut. Jadi ada juga beberapa tokoh-tokoh pembaruan di dalam dunia Islam. Itu pada abad 19 sudah mulai ada ulama-ulama Islam yang melakukan pembaharuan-pembaharuan, entah karena mereka sadar bahwa kita sudah menyeleweng dari ajaran-ajaran Islam yang seharusnya kita anut. Jadi mungkin bisa saya sebutkan ya, salah satunya itu adalah Ibnu Taimiyah. Dia adalah orang pertama yang menyerukan bahwa pintu ihtijat terbuka dan mengajak seluruh umat Islam dunia agar kembali pada ajaran Al-Quran yang sunnah dan murni. Jadi beliau ini bagaimana mengajak para orang-orang pada masanya itu, mengajak mereka agar kembali ke ajaran Islam yang murni, ajaran Islam yang sesungguhnya. Karena beliau sadar bahwa mungkin orang-orang pada masanya itu sudah tidak melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan Al-Quran kita sendiri, karena bisa kita tahu Al-Quran itu sendiri adalah merupakan petunjuk bagi kita umat-umat Islam. Jadi itulah beberapa tokoh yang adapun tokoh-tokoh lainnya itu seperti Jamaluddin Al-Fahni, Muhammad Abduh, Syah Waliyuya, dan Syed Abdul Ala Maudidi. Jadi itu mungkin beberapa pentingnya pembaharuan di dalam dunia Islam sekarang. Kalau bisa saya simpulkan sih seperti ini, bahwa kita bisa lihat sekarang, apalagi di dunia modernisasi seperti ini, di dunia yang serba canggih, sebuah di mana teknologi sudah tersebar luas, itu manusia akan terlena akan duniawi. Jadi bagaimana kalau bukan dari sekarang kita mengingatkan kepada sesama kita bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Yang intinya begini, kita harus berani menegur ketika melihat
saudara-saudara kita melakukan kesalahan, melakukan penyimpangan-penyimpangan dari ajaran Islam kita. Mungkin dalam memberitahu mereka, kita juga harus menggunakan bahasa, menggunakan cara yang baik dan benar, sehingga bagaimana cara kita mengajak mereka kembali ke ajaran Islam yang sebenarnya itu bisa berjalan dengan baik. Nah, itu adalah salah satu usaha bagaimana kita mewujudkan pembaharuan dan pemurnian kembali di dalam dunia Islam. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait apa yang saya pahami dari materi kelompok saya. Jadi mungkin itu saja. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.